Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggidea Afifah, NPM 21010110006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak dan ruang lingkupnya. Yang pertama, seputar akidah akhlak. Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata akadaya, kidu, akdan, akidatan. Akdan berarti simpulan, ikatan perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Menurut Haroen, akidah yang berasal dari akadah berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengkokohkan atau menjanjikan. Pengertian ini juga diperkuat oleh Yunahar Ilyas. Beliau mengatakan bahwa akidah adalah keyakinan yang tersimpul kokoh di dalam hati, yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Dari beberapa pendapat di atas, maka akidah adalah keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap sesuatu hal yang menjadi dasar aktivitas dan pandangan hidupnya. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri, dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah sendiri, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebagian ulama menambahkan ijma sebagai sumber ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan dari sumber-sumber akidah akhlak. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah perkataan kalam Allah yang hakiki, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan proses wahyu. Membacanya termasuk ibadah, disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir atau jumlah orang yang banyak dan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong, dan terjaga dari penyimpangan, perubahan, penambahan dan pengurangan. Yang kedua, sunnah. Sunnah menurut bahasa Arab adalah at-tariqah, yang berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku. Kata tersebut berasal dari kata as-sunnah yang bersinonim dengan at-tariq, yaitu yang berarti jalan. Mengikuti sunnah berarti mengikuti cara Rasulullah bersikap, bertindak, berpikir, dan memutuskan. Sunnah sering disebut juga dengan hadis. Segala tingkah laku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ijma. Ijma berarti sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang masalah ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, korelasi akidah dan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Haji riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban atau taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan, agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya, karena agama tersusun dari keyakinan atau akidah dan perilaku.
Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk akhlak yang baik. Allah memerintahkan seorang muslim memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang pasti, terang, dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit juga untuk menyia-nyiakan akhlaknya, bahkan tidak boleh memudah-mudahkannya. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak menetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang, karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain, bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa iman yang kuat itu akan melahirkan perangai yang mulia dan rusaknya akhlak berpangkal dari lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kehilangan iman. Beliau bersabda, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain. Hadis riwayat Hakim. Kalau diperhatikan hadis di atas, nyatalah bahwa rasa malu sangat berpautan dengan iman, hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah ia mempunyai rasa malu. Dan jika ia tidak mempunyai rasa malu, berarti tidak beriman atau imannya lemah. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan, baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan, jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara jiwa dan raga. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang mengemukakan bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan berbagai amal soleh akan memperoleh imbalan pahala di sisinya. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar, karena akhlak tersarikan dari akidah dan pancaran dirinya. Oleh karena itu, jika seseorang berakidah dengan benar, niscaya akhlaknya pun akan benar, baik dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah salah, maka akhlaknya pun akan salah. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan bisa memperkuat akidah dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Dengan itu, ia akan mampu mengimplementasikan tauhid ke dalam akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Yang ketiga, urgensi dan kriteria akidah dan akhlak yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terdengar di tengah-tengah masyarakat tentang adanya komentar orang terhadap orang yang selalu gelisah, resah, goncang, emosi, dan kadang tidak stabil dalam kehidupannya. Dengan ungkapan tidak beriman, ungkapan seperti itu sering terdengar terutama di kalangan yang awam atau kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi, yang tidak mengindahkan agama atau yang lebih dikenal dengan orang sekuler. Masalah iman bagi mereka tidaklah menjadi perhatian, karena mereka lebih cenderung mempercayai ilmu pengetahuan serta hasil pikiran manusia yang dengan bangganya, maka mereka menanamkan dirinya sebagai manusia rasional. Tidak jarang mereka mengalami kesulitan,
terutama kesulitan kejiwaan. Banyak orang yang tidak mampu memahami kontradiksi yang terjadi di dalam masyarakat, seperti adanya kalangan orang miskin, kekurangan, kebodohan, dan menderita dari segi lahiriah. Namun, pada kenyataannya bahwa hidup mereka tenang, gembira, dan bahagia. Akidah menjadi penting karena dua hal. Yang pertama, akidah adalah bagian terpenting dalam ajaran Islam. Jika ajaran Islam ini diumpamakan jasad, maka iman adalah ruhnya. Ia adalah jantung yang memompa darah kehidupan ke sekujur badan. Demikian halnya dengan akidah. Dialah yang menjadi ruh ajaran Islam. Berdasarkan imanlah seseorang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gilirannya, imanlah yang akan mengontrol dan mengarahkan perilaku seorang mukmin. Bahkan, sholat, haji, puasa, dan seluruh amal baik tak ada gunanya tanpa adanya keimanan. Demikian juga kualitas keberagaman kita. Kualitas ibadah kita juga diukur dengan seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akidah mempunyai manfaat yang besar dalam kehidupan. Hidup ini sangat labil, penuh dengan ujian dan cobaan. Untuk menghadapi situasi semacam ini, manusia memerlukan pegangan yang kokoh, memerlukan sandaran yang kuat, membutuhkan mental yang tahan banting. Bagaimana cara mendapatkan semuanya? Caranya adalah dengan beriman kepada Allah. Jadi, beriman kepada Allah adalah konsep dasar untuk membentuk pribadi yang tangguh. Orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sosok yang tangguh, yang kebal dari rasa takut dan kesedihan. Selanjutnya, konsep-konsep dasar akidah. Yang pertama, iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang berarti tasdik atau membenarkan. Iman adalah kepercayaan dalam hati, meyakini, membenarkan adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Iman menjadikan seorang mukmin berbahagia dan berhak untuk mendapatkan surga Tuhan kelak di hari akhirat. Dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu tauhid, konsep iman terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, iman adalah tasdik di dalam hati akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberadaan Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut konsep ini, iman dan kufur semata-mata adalah urusan hati, bukan terlihat dari luar. Yang kedua, iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lidah. Dan yang ketiga, iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Antara iman dan perbuatan manusia terdapat keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Yang kedua, kufur. Kata kufur atau kafir mempunyai lebih dari satu arti. Kufur dalam banyak pengertian sering diantagoniskan atau sebagai keadaan yang berlawanan dengan iman. Adapun yang dimaksud kufur dalam pembahasan ini adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan, seperti paham komunis atau ateis. Yang ketiga, tauhid. Arti tauhid diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah. Dengan makna Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Arti tauhid diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makna Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Yang keempat, musyrik. Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah, atau menyamakan sesuatu ciptaan Allah dengan Allah. Perbuatan bila dilakukan secara jamaah disebut musyrikin, dan perbuatan menyekutukan Allah itu disebut dengan syirik. Selanjutnya syirik. Syirik adalah perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan ini adalah perbuatan dosa besar. Contohnya, menyembah sesuatu selain Allah. Mereka menyembah benda-benda, patung, batu, kayu, kubur, bahkan manusia, dan lain-lainnya. Mereka percaya bahwa benda-benda atau makhluk tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan. Selanjutnya, munafik. Munafik adalah orang yang termasuk golongan yang tidak mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah, sehingga jalan hidupnya yang ditempuh tidaklah mengandung nilai-nilai ibadah, dan segala amal yang dikerjakan tidak mencari keridhaan Allah. Orang munafik adalah orang-orang yang bermuka dua, mengaku beriman, padahal hatinya ingkar. Perbuatan orang munafik disebut juga dengan nifak. Mukmin. Mukmin adalah seorang muslim yang sudah istiqomah atau konsisten dalam berpegangan kepada nilai-nilai kebenaran, sampai kepada hal-hal yang kecil. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa iman itu mempunyai 70 cabang, yang artinya indikator seorang mukmin itu ada 70 variabel. Selanjutnya, mutakin. Mutakin adalah orang mukmin yang telah menjiwai nilai-nilai kebenaran dan alergi terhadap kebatilan. Seorang mutakin adalah orang yang setiap perbuatannya sudah merupakan perwujudan dari komitmen iman dan moralnya yang tinggi. Menurut Fajlur Rahman, takwa adalah aksi moral integral. Ada pula mutakin adalah orang yang bertakwa atau orang yang memelihara diri dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larang-larangannya. Pekerjaannya dinamakan takwa. Selanjutnya ada akli, dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari sesuai dengan akal yang sehat. Selanjutnya, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus disadari bahwa betapapun kekuatan daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Yang terakhir adalah identifikasi dan distingsi antara akhlak, moral, dan etika. Yang pertama ada akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata karma, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata halaka atau halakun, yang artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan halik, yang artinya menciptakan, tindakan, atau perbuatan. Sebagaimana terdapat kata al-khaliq yang artinya pencipta dan makhluk yang artinya diciptakan. Yang kedua, etika. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Selanjutnya, moral. Moral berasal dari bahasa lain, yaitu mores, yang berarti adat kebiasaan. Kata mores bersinonim dengan moris, manner, mores, atau manners. Apabila moral diartikan sebagai tindakan baik atau buruk dengan ukuran adat, maka konsep moral berhubungan pula dengan konsep adat yang dibagi pada dua macam adat, yaitu adat syahihah dan adat fasidah. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.